Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan M. Teguh Gabita, Muhammad Khair Purba, dan Rizky Renanda. Di video ini, kami akan membahas salah satu algoritma dalam machine learning, yaitu K-means clustering. Tujuan video ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar dari algoritma K-means dan memberikan contoh penerapannya dalam kasus nyata. K-means adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk memecah dataset menjadi beberapa klaster berdasarkan kemiripan data. Algoritma ini mencari pengelompokan yang meminimalkan jarak antar titik data dalam satu klaster dan memaksimalkan jarak antar klaster. Tujuannya ialah membagi data menjadi beberapa kelompok atau klaster sehingga data dalam satu klaster memiliki kesamaan yang tinggi dan berbeda dari klaster lain, dan meminimalkan varian dalam setiap klaster dan memaksimalkan varian antar klaster. Cara kerja dari K-means clustering ialah jumlah klaster yang akan dibentuk ditentukan terlebih dahulu. Titik sentroid atau pusat klaster dipilih secara acak atau menggunakan metode lain. Mengelompokkan data pada setiap titik di-assign ke klaster terdekat berdasarkan jarak ke sentroidnya. Sentroid masing-masing klaster dihitung ulang dengan mengambil rata-rata dari titik data yang ada di klaster tersebut. Langkah pengelompokan dan penghitungan sentroid diulang hingga sentroid tidak lagi berubah atau perubahan sangat kecil. Di sini kelompok kami sudah menggunakan Google Colabs yang menyangkut dari K-means clustering. Dan kami mendapatkan hasil dari kode tersebut yang menjelaskan di setiap titik pada plot mewakili satu titik data dari dataset yang dibuat secara acak. Warna dari titik-titik tersebut menunjukkan klaster yang ditetapkan oleh algoritma K-means karena kita menggunakan K-means. Titik-titik data dan memiliki warna berbeda sesuai dengan klasternya, biasanya dalam rentang warna dari ungu ke kuning. Titik-titik merah yang lebih besar pada plot mewakili pusat dari setiap klaster yang ditemukan oleh algoritma K-means. K-means cluster menyimpan koordinat dari pusat-pusat klaster ini. Kita akan melihat titik-titik data dengan warna yang sama cenderung mengelompok bersama, membentuk klaster yang terpisah secara visual. Ini menunjukkan bahwa algoritma K-means telah berhasil mengelompokkan data ke dalam 4 klaster yang berbeda berdasarkan jarak ke pusat klaster. Plot tersebut menunjukkan bagaimana algoritma K-means telah membagi data ke dalam klaster yang berbeda. Titik-titik adalah titik-titik data yang berdekatan satu sama lain dikelompokkan ke dalam klaster yang sama. Pusat klaster menunjukkan titik tengah dari setiap klaster. Visual ini membantu kita memahami bagaimana algoritma K-means bekerja dan bagaimana ia dapat digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan kesamaan dalam kasus kesamaan. Dalam kasus ini, data acak dikelompokkan ke dalam 4 klaster yang berbeda dan plot menunjukkan pemisahan klaster tersebut secara visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Renanda. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan K-means. Untuk kelebihannya itu yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu ada mudah implementasikan, cepat dan efisien untuk data share besar. Untuk hasilnya itu mudah dipahami secara visual. Untuk kekurangannya menentukan jumlah cluster dari awal. Kemudian ada sensitif terhadap inisialisasi
kenteroid. Kemudian ada kurang efektif untuk selektor berbentuk non-linear atau dengan ukuran berbeda. Kemudian di sini ada contoh sebuah perusahaan ingin mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia dan pendapatan bulanan agar bisa menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap kelompok pelanggan. Data yang dimiliki yaitu ada dataset pelanggan dengan kolom usia misalnya dari 18 sampai 65 tahun. Untuk pendapatan bulanan di sini ada 2 juta sampai 50 juta. Untuk tujuannya mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen, misalnya 3 sampai 4 kelompok, agar setiap segmen bisa diberi penawaran yang relevan. Untuk slide selanjutnya ada di sini ada dataset yang digunakan terdiri dari 2 fitur. Usia menunjukkan umur seseorang, penghasilan pendapatan orang tersebut, semisal memungkinkan dalam jutaan walau setahun tidak dijelaskan secara eksplisitnya. Untuk tujuannya itu algoritma ini chemistry clustering ini akan digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan similarity dari 2 fitur usia dan penghasilan. Tujuannya adalah dibagi pelanggan menjadi beberapa kelompok seperti pelanggan muda penghasilan rendah, pelanggan tua penghasilan tinggi, pelanggan dewasa dengan penghasilan menengah. Untuk slide selanjutnya di sini ada kode Python dan menggunakan metode elbow yaitu menentukan jumlah flutter kelompok terbaik yang terdiri dari jumlah flutter 1 hingga 9. Kemudian ada jalankan K-means dan simpan nilai WCSS itu untuk jumlah kuadrat jarak titik ke pusat klaster. Kemudian ada plot grafik jumlah flutter WCSS. Untuk hasilnya, untuk grafik elbow digunakan untuk mencari titik tertekutkan elbow yang menunjukkan jumlah flutter optimal. Jadi kode ini membantu menemukan beberapa banyak flutter yang paling sesuai untuk data sebelum melakukan proses clustering akhir. Untuk slide selanjutnya, di sini ada grafik metode elbow dari hasil penerapan K-means clustering. Itu grafik menunjukkan hubungan antara jumlah flutter sumbu X dan nilai WCSS sumbu Y. Terlihat penurunan WCSS yang tajam hingga cluster ketiga. Lalu penurunannya melambat. Titik siku elbow terjadi pada KI adegan 3 yang menunjukkan bahwa jumlah flutter optimal adalah 3. Jadi inti dari grafik metode elbow ini menunjukkan
membantu memilih jumlah cluster terbaik untuk membagi data, yaitu 3 cluster. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini saya akan menjelaskan contoh kasus penerapan K-means. Pada gambar berikut menunjukkan ada 10 data pertama dengan kolom usia, penghasilan, dan klaster. Contohnya baris pertama usia 18 dengan penghasilan masuk ke klaster 0. Kemudian baris terakhir usia 55 tahun, penghasilan 22 masuk ke klaster 1. Tujuan klasterisasi ini adalah untuk mengelompokkan individu berdasarkan kesamaan dalam usia dan penghasilan sehingga setiap klaster merepresentasikan segmen penggunaan yang mirip. Kemudian contoh penerapan kasus K-means yang keempat, menampilkan data pelanggan terbagi ke dalam 3 klaster yang berbeda berdasarkan 2 atribut utama, yaitu usia pelanggan dan penghasilan pelanggan. Hasilnya membantu dalam segmentasi pelanggan. Misalnya klaster 0 mungkin mewakili pelanggan muda dengan penghasilan rendah. Kemudian klaster 1 pelanggan lebih tua dengan penghasilan yang tinggi. Kemudian klaster 2 pelanggan dewasa dengan penghasilan menengah. Visualisasi ini memudahkan pengambilan keputusan berbasis data dalam konteks pemasaran atau strategi bisnis. Kemudian kasus penerapan K-means yang hasil kelima itu menampilkan data usia dan penghasilan. Data dikelompokkan menjadi data dikelompokkan ke dalam 3 klaster 0, 1, dan 3, menunjukkan rata-rata usia dan penghasilan untuk masing-masing klaster. Untuk klaster 0, rata-rata usia 40 tahun, penghasilan 14,3,3. Kemudian klaster 1, rata-rata usia 57 tahun, penghasilan 26,75. Klaster 2 rata-rata usia 24 tahun, itu penghasilan di 4,2. Menunjukkan bagaimana data dibagi berdasarkan kemiripan usia dan penghasilan. Misalnya klaster 1 cenderung mewakili orang yang lebih tua dan berpenghasilan lebih tinggi. Kesimpulan untuk studi kasus segmentasi pelanggan. Dengan menggunakan K-means clustering pada data usia dan penghasilan pelanggan, kita berhasil membagi pelanggan ke dalam beberapa segmen yang menunjukkan pola berbeda. Hasil ini bisa dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat, seperti menargetkan promosi diskon untuk pelanggan muda berpenghasilan rendah, menawarkan produk premium untuk pelanggan berpenghasilan tinggi, kemudian membangun loyalitas untuk pelanggan usia menengah. Kesimpulan K-means clustering. K-means clustering adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau klaster berdasarkan kemiripan atau jarak antar data. Algoritma ini sangat efektif untuk segmentasi pelanggan, analisis pasar, deteksi pola, dan banyak aplikasi lainnya. Poin-poin utamanya yaitu yang pertama, untuk tujuan K-means adalah meminimalkan jarak antara data dengan pusat klasternya atau centroid. K-means membutuhkan jumlah klaster K yang ditentukan di awal. Kemudian yang ketiga, cocok digunakan untuk data berbentuk numerik dan cukup mudah diimplementasikan. Kemudian yang keempat, prosesnya iteratif. Inisialisasi centroid, kemudian ke pengelompokan, kemudian ke update centroid, kemudian ulangi sampai stabil.
Metode elbow sering digunakan untuk menunjukkan jumlah klaster yang optimal. Kemudian penutup. K-means clustering merupakan salah satu algoritma pengelompokan yang paling populer karena kemudahannya dalam implementasi dan kecepatannya dalam merespon data. Dengan memanfaatkan algoritma ini, kita dapat melakukan segmentasi data secara efektif, seperti dalam kasus pengelompokan pelanggan berdasarkan usia dan penghasilan. Hasil dari K-means membantu pengambilan keputusan yang tepat sasaran, seperti strategi pemasaran, pelayanan pelanggan, dan pengembangan produk. Namun, penting untuk diingat bahwa K-means memiliki beberapa keterbatasan seperti sensitivitas terhadap pemilihan jumlah klaster dan inisialisasi sentroid awal. Oleh karena itu, metode penunjang seperti elbow method dan standarisasi data menjadi langkah penting dalam proses analisis. Secara keseluruhan, K-means merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam dunia sains, terutama ketika ingin menemukan pola tersembunyi dan melakukan segmentasi bermakna dalam kesimpulan data yang besar. Berikut penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.